Oke, kali ini kehadiran dua buah smartwatch terbaru dari seri Aulon, yaitu Aulon Watch Prime X. Ada dua warna pilihan, yaitu warna blue dan black. Untuk warna birunya ini gonjreng ya, apalagi kalau dipaduin dengan watch face yang warnanya juga mirip-mirip. Kemudian yang warna blacknya ini benar-benar hitam ya, dengan strap model leather TPU, jadi nggak benar-benar leather gitu ya, campuran PU yang cukup lentur, tidak terlalu tebal, dipadukan dengan watch face yang gelap seperti ini, bikin tambah keren sih. Mungkin kalau buat elegan bisa pilih yang warna case-nya ini silver ya. Pertama kali lihat saya cukup suka dengan desainnya yang modelnya ini curve ya di bagian layarnya tuh displaynya. Terasa lebih elegan dan mewah. Walaupun smartwatch ini harganya terbilang nggak terlalu mahal. Saat video ini tayang ada di harga 500 ribuan aja. Lebih dikit. Untuk layar sudah menggunakan AMOLED pastinya, HD screen, resolusi yang cukup besar di 466 x 466 pixel, retina level resolution dengan 326 ppi, dan saya tes untuk di outdoor, kecerahan layarnya ini saya fullin, bisa terlihat seperti ini tampilannya. Kalau saya swipe kiri ke kanan ini benar-benar bagus sih ya, untuk dia punya tampilan displaynya smooth, ringan, dan tidak ada lag gitu. Cuma kalau di bagian menu saya berasanya ini agak sedikit berat nih ketika di slide begini ya. Tapi kalau di bagian menu widget saya berasanya sih biasa aja nih. Fungsi tombol saya coba double klik, ini nggak bisa mengganti tema atau view UI ya. Jadi yang atas untuk meredupkan layar, tengah masuk ke menu, bawah untuk masuk ke, oh ini ada pilihan tombol ya. Untuk yang di bawah ini kita bisa atur menu pintasnya mau ke fitur workout. Ini saya pilih yang workout aja. Jadi seperti ini tampilannya. Di mode workoutnya juga terbilang banyak ya, di 100 lebih. Kemudian ini tampilan teks, mumpung ada chat pesan masuk, kita lihat untuk fontnya sendiri terbilang cukup besar ya, rapi, tetapi tidak bisa membaca banyak karakter. Dan untuk Bluetooth call ini dia ada ya, speaker dan mic. Saya coba tes untuk WhatsApp call dari smartphone iOS. Saya menggunakan iOS juga Android. Saya coba tes keduanya. Di Vivo dia pastinya ini tidak bisa ya melakukan panggilan WhatsApp call dari aplikasi WhatsApp. Lalu yang saya perhatikan juga untuk ketebalannya ini nggak terlalu tebal banget ya. Cuma dia agak curve gitu. Coba kita ukur aja nih. Ketebalannya di tengah heart rate sensor ada di 13 mm lebih. Ini lumayan ya. Kalau di bagian pinggirnya memang nggak terlalu tebal nih. Nggak nyampe 12 mm. Diameternya yang lumayan di 45 mm lebih dengan lak tulaknya 53 mm. Strap 22 mm standar. Menurut saya ini smartwatch dibilang kecil juga enggak, dibilang tipis juga enggak ya. Soalnya dia tipisnya kalau saya perhatikan di bagian pinggirnya aja. Kalau di tengah sensornya ini dia berjendol gini ya. Dan ditambah layarnya yang curve jadi menambah untuk ketebalannya sampai 13 mm lebih nih. Kalau dipakai ke lengan saya ukuran lingkar 16 cm tampilannya seperti ini guys. Ini bisa dilihat di pergelangan tangan saya yang kecil sih ini kebesaran ya, bisa dilihat ya. Dan saya coba rest to wake, ini terbilang responsif layarnya. Oh ya, saya coba aktifkan always on display-nya untuk di rest to wake. Oh ini nggak bisa di slide ya di menu shortcutnya. Jadi kita perlu masuk ke tampilan manual, dipilih AOD. Tampilan jam AOD-nya dia cuma ada dua pilihan. Durasinya kita bisa atur. Dan layar backup off ini nggak bisa ya, atau backup matinya nggak ada. Jadi perlu dimiringin. Dan seperti ini, ternyata sangat responsif ketika layarnya bergerak dikit, ini langsung menyala loh, dia punya watch face bawahnya. Coba kita tes tap to wake, ini nggak bisa ya ketika AOD aktif, jadi dia menggunakan dari pergerakan lengan kita. Untuk di bagian display namanya ini spherical crystal glass, menggunakan fitur yang namanya 3PVD vacuum plating process. Aulon benar-benar niat banget ya. Lalu untuk di bagian crown kita coba putar, ini bisa untuk mengganti pilihan watch face ya. Dan kita scroll, menurut saya pribadi ini terbilang cukup presisi ketika diputar crownnya. Memang nggak ada berasa haptic feedbacknya, tetapi ada bunyi kliki-klikinya gitu guys. Lalu untuk ganti tema view UI kita perlu tap dari menu shortcutnya aja. Dia hanya ada dua pilihan. Di setting tampilan kita lihat kecerahan layar, di sini masih manual, tidak ada auto. Lalu waktu layar menyala atau screen time off hanya 15 detik, tidak sampai 1 menit ya. Menu split screen ada di sini. Kemudian menu widgetnya ya tampilannya seperti ini. Untuk fitur workout, kalau saya perhatikan dia tertulis ada GPS-nya ya. Jadi penasaran nih. Di sini sih di tampilan mode sportnya tertulis nih GPS dan juga sinyalnya ya. Tapi dia tidak mencari gitu guys.
tulisannya GPS bekerja. Harus dibawa ke outdoor sih, nanti saya coba tes lebih lanjut di outdoor ya. Dan kita tes saja, lihat dulu sekilas untuk mode supportnya. Di sini kalau kita lihat di sini tampilannya nggak terlalu banyak ya, cuman 2 kali slide seperti ini. Lalu ini ada Bluetooth Music dan tidak ada rootback. Dan fitur-fitur lainnya kita lihat di sini ada fitur kesehatan. Ini ada heart rate yang pastinya berjalan dinamis atau berkelanjutan ya. Lalu juga ada SpO2, latihan pernafasan, stress level, pengukuran sekali ketuk. Ini menjalankan beberapa aplikasi atau fitur sekaligus ya, seperti stress level, SpO2, dan heart rate monitor. Butuh waktu sekitar 60 detik atau 1 menit. Untuk warm and hold di sini juga tersedia. Kita perlu atur di bagian buka aplikasi nih, disuruh ya untuk menyinkronkan. Kita tes untuk rana jarak jauh. Ini adalah untuk remote kamera. Oke, remote kameranya sendiri kalau saya lihat nggak ada timer ya. Kita coba tes. Oke, dia langsung mengambil gambar. Sekali lagi, ya cukup cepat dan responsif ya untuk pengaturan remote kameranya. Kemudian fine point saya coba tes. Cukup kencang suaranya dan lantunan musiknya sangat bagus, walau agak melo ya. Kemudian fitur center dari layar aja tanpa built-in center fisik ya di smartwatch. Kalkulator ada, ini kepake banget sih buat saya pastinya. Stopwatch, music kalau saya perhatikan hanya Bluetooth music ya, bukan music player. Asisten suara, nah ini kita ketuk untuk berbicara jadi seperti ChatGPT atau AI gitu ya modelnya. Untuk fitur alarm seperti biasa ada. Dan untuk ketahanan air, smartwatch ini jangan dibawa renang guys, karena dia hanya ada 1 ATM ya. Jadi saran saya banget jangan dibawa renang. Untuk sekedar kecipratan air sih masih oke, langsung dikeringin aja guys. Dan aplikasi menggunakan dari Glory Fit Pro yang terkenal menurut saya ini cukup bagus. Di sini banyak pilihan watch face yang menarik, dan saya coba tes untuk install beberapa pilihan watch face ke smartwatch. Saya menggunakan 2 device berbeda, yaitu iPhone dan juga Android. Saya merasa lebih cepat yang Android ketika mengimport atau menginstal watch face ke smartwatch. Dan saya install juga itu nggak bisa lebih dari 2 ya. Jadi setelah install 2 pilihan watch face, harus dihapus watch face sebelumnya. Jadi tidak bisa menampung banyak pilihan watch face. Saya coba tes untuk Find My Watch di sini. Dia bisa mengeluarkan suara dan getarannya cuma memang nggak terlalu yang kenceng banget, biasa aja. Lalu untuk fitur aplikasi pihak ketiga layanan, di sini kita bisa lihat di profilnya ada tautan ke Apple Health dan Connect with Strava. Untuk kapasitas baterai sih ini nggak terlalu besar, di 300 mAh, sedang lah, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Di deskripsi produk tertulis penggunaan normal ini bisa sampai 1 mingguan. Kalau dengan always on display atau heavy use ini bisa 3 harian aja. Untuk kesimpulan yang bisa saya berikan dari Aulon Prime X ini, desainnya saya suka, modelnya benar-benar keren abis, terasa fashionable dan elegan, terutama yang warna biru, case-nya silver. Serta kalau kita perhatikan di dalam box pembelian, ini yang warna biru dapat strap bonusnya yang warna seperti ini ya, model silikon tetapi warnanya putih ya kalau nggak salah ya. Jadi di setiap pembelian Aulon Prime X ini dapat bonus strap tambahan yang model silikon dan juga PU leather. Fitur yang dibawakan menurut saya standar seperti smartwatch ratusan ribu kebanyakan lah ya. Ini untuk mode outdoor seperti kompas, baru alti dia tidak ada. Jadi menurut saya ini lebih ke fashion aja sih, smartwatch fashion ya, yang harganya cuma 500 ribuan. Untuk tampilan sih udah oke banget. Serta watch face yang saya sudah tes, dia tidak bisa menginstal banyak pilihan, hanya ada 2 aja dari aplikasi Glory Fit Pro. Bluetooth call saya tes juga ini bisa, terutama dari iPhone ya, iOS. Ini bisa. Always on display dia ada 2 pilihan, tetapi nggak bisa mengikuti tampilan watch face. Rest to wake bisa, kemudian tap to wake nggak bisa ketika AOD-nya aktif. Nah, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan unboxing dan review singkat dari Aulon Prime X yang harganya cuma 500 ribuan saat video ini tayang. Mungkin buat teman-teman mau cek untuk full spesifikasi lengkapnya bisa cek linknya di deskripsi video. Atau buat kaum mendang-mending di 500 ribuan mungkin ada rekomendasi smartwatch lainnya, juga bisa diskusi di kolom komentar. Save ready and bye.